album foto anak ketika anak ngisi materi Suska Bintalas depan Siroh dulu kan nyari masalah ngobrol-ngobrol akhirnya tak gua gina nggak jelas aja kan. Pesan apa tuh? Sekarang mereka udah di ibarnya udah selangkah lebih maju dari Ana lah. Akhirnya Ana masih kebangga sendiri karena Ana pernah ngisi materi di mana itu akhirnya bermanfaat buat kalian gitu. Ana pernah ngisi orang-orang yang sudah hebat sekarang maksudnya begitu. Masya Allah. Antum Sekarang berjasa bagi kami. sibukannya sekarang apa Ken? Ana sibuk sekarang alhamdulillah ditugaskan di Bakbin Religi, Biro Perawatan Personil Staf Sumber Daya Manusia Polri di Mabes. Jadi alhamdulillah penempatan pertama di situ. Jadi ini bagian Ana mengurus tentang anggota-anggota polisi yang mana beliau yang akan menjalankan nikah, cerai dan rujuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahal antum? Mohon izin senior. Senior Anda Zat. Beda rating ya? Iya, beda rating beliau duluan yang masuk ini Zat. Iya makanya. Ya, mungkin Ana sambung sebentar Ken ya sebelum lanjut Ken tadi. Jadi alhamdulillah terima kasih Ana ucapkan kepada Ageng dan kepada Kenda sudah mau join ya. Si Arif tidak bisa karena beliau hari ini jadwal terbang ke Turki, kembali ke Turki. Sekali lagi Ana jelaskan bahwa Kenda dan Ageng adalah teman Ana, partner Ana ketika kami di Menua. Ya. Ya, jadi mereka betul. ini teman Ana sering Ageng sering chattingan Mai, nanya-nanya masalah agama, padahal juga belum tentu baik dari dia. Dia ini sering kayaknya Kenda sama Ageng ini sama-sama jadi muharik di Polri dan ini nanti nih. Sering jadi imam katanya, sering khotbah Idul Fitri kemarin ya. Insya Allah. Idolanya juga jadi imam ya. Siap. Imam saya imam. Oh, Masya Allah. Jadi sekali lagi Ana ucapkan terima kasih kepada antum berdua ya sudah mau ini. Ana lagi ingat ketika Ana buka ini, Geng. Tadi cerita sama Kenda ketika Ana buka galeri foto, ketika Ana dulu pernah ngisi materi Suska Bintalas depan Siroh dulu. Yang kita menyelesaikan masalah, perkara masalah, terus masalah kita selesaikan, itu Ana ingat dulu. Sampai akhirnya kalian ngupload foto. Apa? Patkam bukan ya? Ya itu enggak, itu materi Suska Bintal. Patkam itu sama ini kan, sama dan Ridwan kan waktu itu. Pas satu ngupload foto Kenda udah pakai baju Polri, terus Ageng udah pakai baret sama yoga, Ana merasa bangga sekali. Pernah mengisi orang-orang yang hebat sekarang ini, subhanallah. Jadi sekali lagi Ana terima kasih dan Ana rasa bangga sama antum berdua bertiga sama Arif ya. Mungkin tadi kembali pertanyaan Gang, Ana menanya dulu sama si Kenda. Kesibukan Kenda sekarang apa tadi kan? Setelah di Polri, jadi bagian apa tadi? Ya, setelah ngabdi di Unida, 1 tahun gap year, bahasanya buat mempersiapkan diri masuk polisi ya. Kemudian setelah itu alhamdulillah ada min fadli rabbi liyabluwani akfur. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji anak apa anak bersyukur atau anak kufur tentang nikmat ini. Alhamdulillah anak ditempatkan, anak lulus dan pendidikannya di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya angkatan 42. Angkatan 43, Nusantaranya letting 45. Setelah menjalani pendidikan sekitar kurang lebih 7 bulan, ditempatkan langsung di Bakbin Religi Watpet SSDN Polri. Masya Allah, religius itu mengurusi tentang perceraian, pernikahan dan rujuk, kemudian tentang acara-acara besar agama, semua anak mengurus di sana. Idul Adha, Idul Fitri, tentang mantap. Beda kan? Ringan. Berurusan dengan keagamaan, terus bisa. Ya Prof, izin. Siap untuk Ageng. Sekarang sibukannya apa Geng? Di Papua sekarang ya dinasnya? Iya, petunjuk di Papua. Nanti mungkin kalau free Ana suruh adik anak sana lah. Adik anak kan di Papua juga nih. Di bagian mana? Tugas di bagian mana? Dia kayaknya masih di Sorong apa di mana gitu. Karnit sana dia. Belum tahu juga penempatan baru di mana. Oh. Sibukannya apa nih sekarang? Kalau untuk kesibukan sih tergantung pekerjaan dari kantor saja. Karena kami kan kerjanya di bagian administrasi prajurit. Masya Allah. Ringan. Berarti sehari-hari ngantor gitu ya? Sehari-hari ngantor. Tapi sana aman ya di Papua ya sekarang ya? Kalau untuk kondisi sekarang kan ada kejadian yang di Baiglat itu pun juga kejadiannya perdana itu. Yang 4 tentara gugur itu. Untuk PON gimana? Persiapan PON? Turun nggak? Tidak ada. Nggak ikut PON? Nihil.
PON Papua kan nak, bentar lagi kan, Oktober ini kan ya. Iya ada. Kalau Adiana lagi disibukkan dengan PON tadi itu. Tahulah entah ngapain dia. Baik, mungkin langsung saja menghemat waktu juga karena di Papua siagang udah jam 10 kan. Gak enak juga masa begadang gara-gara acara lumayan. Jam 10 kan. Insya Allah Ana juga hari Besok Jumat. masih kantor. Hari Jumat Ana join juga sama Adiana kan sama teman-temannya. Siap, Ana nonton insya Jadi Allah. tema malam ini kita angkat adalah gapai mimpi dari pesantren nih. Mungkin banyak mengira pesantren itu kumuh ya. Dulu kan kita tahu kumuh. Akhirnya ketika masuk pesantren, anak dulu pribadi pun kita masuk pesantren, bapak ngira ngapain sih mau jadi apa ketika besar, ketika lulus mau jadi apa sih. Tapi makin kesini kita lihat banyak teman-teman seperti antum berdua ini, ada yang di kepolisian ada yang di tentara ada. Berarti kan pandangan bahwa pesantren itu adalah kumuh atau pesantren itu tidak bisa apa setelah lulusnya, itu bisa terhapuskan gitu kan. Sudah ya kayak kita senior kita yang di pondok itu siapa namanya yang kayak yang jadi pasga itu Ustadz Mayor Infanteri Fitra. Gias, Mayor Infanteri Fitra kan sekarang itu juga alumni menjadi pimpinan di Satgas di Libanon ya. Nah ini Ana tanyakan bagaimana sih persiapan Kenda tuh, bagaimana lika-liku Kenda menggapai mimpi tadi menjadi seorang Polri dari mulai pesantren tuh bagaimana siapa yang dipersiapkan sama Kenda? Mungkin izin Prof, senior Ana dulu yang jawab. Mohon izin senior. Mohon izin senior. Langsung aja senior. Ageng mau jawab dulu apa Kenda? Apa juniornya dulu dipersilakan? Bapak Kenda dulu, Bapak Kenda. Perintah Kenda dulu. Ya, perintah Bang. Siap perintah. Ya, jadi begini Prof. Ana dapat ayat ini yang menjadi ayat emas bagi Ana, yang mana setiap Ana baca ayat ini secara siron ya jahron, Ana ngerasa hati Ana tuh bergetar gitu Prof. Surat An-Najm ayat 39 ayat 40. Wa laisal insani ila ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ini Ana dengar pertama kali dari Direktur KMI di Gontor 7 Kendari kan. Ana cari artinya ternyata Masya Allah, dan tidaklah manusia memiliki apa yang dia usahakan, dan sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepada Ana. Masya Allah, ini setiap Ana khutbah Ana baca ayat ini, setiap Ana sholat jahron Ana baca ayat ini juga. Bahwasannya memang ayat ini sangat-sangat berarti, maknanya sangat dahsyat bagi Ana sendiri. Ya bisa dibilang lah, Ana ini testimoni dari ayat tersebut. Ketika orang-orang bilang, ente pesantren bukannya keluar negeri, malah mau jadi polisi. Gimana ilmu pesantren ente nggak bisa dipakai? Disitulah Ana tunjukkan bahwasanya pesantren bisa menjadi aparat negara, bisa memegang senjata melawan musuh-musuh Indonesia, bisa menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat itu bisa. Tidak hanya sekedar kita baca ngaji, pakai sarung, sholat segala macam. Tidak cuma itu aja, bahwasanya kita bisa mengabdi diri kita untuk kepada nusa dan bangsa, kepada agama juga bisa. Jadi saya membuka pikiran-pikiran orang yang mana beranggapan bahwasannya pesantren itu hanya bisa mengaji, menjadi guru saja. Tidak. Ana buktikan dengan izin Allah, dengan nama Allah, Ana doa, Ana berusaha, alhamdulillah Ana diangkat, dilantik menjadi anggota polisi gitu. Kemudian tentang persiapan Ana segala macam, sebenarnya Ana jujur masalah fisik tidak mantep-mantep banget dalam diri Ana mengandalkan pengetahuan ilmu yang mana pondok selama ini memberikan kepada Ana. Kebetulan saya juga ini Prof masuk dari Bintara Komite Khusus Agama. Alhamdulillah ijazah Ana Gontor, Ana lulus dari masuk polisi dari jalur Bakomsus Agama. Memang ini rezeki dari Allah azza min fadli rabbil ya bulan syura maghfurah. Oh, berarti seperti itu. Berarti ente sama baik kan? Sama baik. Iya, sama nih sama senior Ana. Jadi Alwi Pondok Pesantren itu maksudnya dari Bintara Komite Khusus Agama gitu, Prof. Masya Allah, emang Masya Allah, mengadar rezeki jalan bagi kami, membukakan rezeki bagi kita. Gimana sih anak-anak santri ini bergelut untuk mengabdi kepada negaranya. Jadi masalah persiapan anak persiapkan dulu dari kelas 6 anak terbesit dalam pikiran gimana kalau anak jadi polisi ya, anak bagian keamanan gitu, Prof. Antum kan bagian keamanan di mana? Gontor berapa?
anak di Gontor 7 karena kelas 6 Gontor 7, Bapak Homis di Gontor Pusat. Anak lihat keamanan, lihat beliau baik meluruskan segala apa yang rusak, apa yang salah di pondok. Gimana kalau anak nggak diberi kesempatan menjadi Kismul Aman di Ma'had, tapi alhamdulillah anak diberi kesempatan menjadi Kismul Aman ya di wilayah Indonesia untuk menjadi bagian keamanannya negara Indonesia. Alhamdulillah dari situ anak terinspirasi dari Kasih bagaimana kalau anak jadi Kismul Amannya negara Indonesia, bagian keamanan negara Indonesia ini. Kemudian anak kelas 6 anak belajar tuh Prof, psikotes segala macam, psikotes akademik, habis itu jasmani anak pacu, walaupun jasmani anak ngerasa kurang, tapi alhamdulillah ketika pengabdian dibacakan pengabdian, anak ditempatkan di Unida. Nah, anak lihat di Unida ini paling mantep ini menwa ya, geng. Awalnya itu Robot Benua itu pakai alka putih TG semua gitu bro. Wah, anak cobalah bismillahirrahmanirrahim bulatkan tekad. Semoga ini bisa wasilah Ana untuk menggapai cita-cita anak Menua, anak fisik step 1, step 2, step 3, step 4 itu kita lari ke ngebel itu pertama kali anak lari panjang banget itu ke ngebel Prof. Masya Allah tuh dimulai dari jam 2 sampai sana malam-malam katanya sampai sana langsung tidur ternyata disikap obat dulu. Emang ini ya Allah ya anak akhirnya anak pikir dari situ anak minta masukan juga sama teman-teman anak Fahmi, Hari segala macam untuk mempersiapkan diri request segala macam. Nah, akhirnya anak keluar dari Unida, anak mengambil 1 tahun, anak persiapan 1 tahun itu semuanya tiga-tiganya dari aspek psikotes, akademik dan jasmani anak persiapkan. Dan yang terpenting ini anak ambil dari pondok perkataan inna husna laqatika billahi min akbari awamilin najahika. Sesungguhnya faktor terbesar kesuksesanmu adalah hubungan baikmu terhadap Tuhanmu. Memang ini masya Allah sekali. Anak ikhtiar dan setelah ikhtiar itu tumbuhlah yang namanya tawakal. Faiza azamta fatawakal ala Allah. Itu aja Prof yang anak ambil, anak pegang, anak tekad dalam diri anak kalau Allah memang sudah memberi jalan siapa yang berani menghalangi. Ya, siapa yang berani menghalangi jalan itu, siapa yang berani? Nggak ada yang berani, Prof. Itu aja inspirasi terbesar dari anak, tekad dari anak. Akhirnya anak sedihkan, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan nama Allah. Nah, bisa masuk dalam polisi gitu, Prof. Siap, Kim. Mungkin kalau untuk Agang sendiri gimana, Gang? Perjalanannya dari bisa menggapai mimpi dan pesantren itu gimana sih? Emang dari dulu cita-citanya pengen jadi tentara apa gimana, Gang? Tidak, kalau saya ini beda. Kalau saya dulu pas waktu masih di pesantren, itu saya masih ingat empor saya, namanya Al-Fikri Mirfako. Fikri Mirfako itu. Ditanya, kau cita-cita kamu mau jadi apa? Saya bilang, saya mau cita-cita saya jadi seorang ulama besar gitu. Nanti kamu masuk tim muhadharah saya gitu. Izin. Siap. Saya live sebentar, mau ada kebutuhan ngawat mandi, Prof. Iya, boleh. Siap. Oke, lanjut. Nah, habis itu sampai kelas 3, kelas 5. Nah, kelas 5 ini nih saya mulai bingung. Setelah dari pondok ini nanti mau kemana? Saya bingung, sudah mulai bingung saya. Kalau misalkan dibilang ilmu agama saya juga masih kurang. Istilahnya masih ya di bawah rata-rata lah. Waktu itu saya telepon teman saya yang istilahnya pernah sekolah sama saya SMP kan. Itu ternyata sudah ada yang daftar tentara. Teman-teman saya pas waktu teman-teman saya masih kecil, teman main itu rata-rata semua sudah jadi seorang tentara semua. Dari situ saya mulai berpikir, coba dulu lah masuk tentara kan. Itu kelas 6 itu sudah mulai saya melatih fisik tuh, udah mulai dari kelas 6 saya melatih fisik. Dari kelas 6 bagian apa? Push up. Kelas 6 Atlan saya. Atlan. Banyak. Virko, ada Virko? Kalau Virko sementara waktu itu saya berhenti semua Virko sama Subah karena itu tadi saya orangnya susah belajar. Fokus belajar dulu. Takutnya kan tinggal kelas kan orang jauh juga dari Papua. Itu saya fokus belajar sama latihan fisik saja saya. Sampai
sudah dapat penempatan, pengabdian di mana, ternyata dapat di Unida. Unida. Nah, habis itu pengabdian di Unida itu kan ada UKM kan. Ini kira-kira mana nih cocok dengan apa cita-cita saya. Masuklah saya di Menua. Saya masuk di Menua, tak sama sekali ada fisik juga di sana. Dan fisik, alhamdulillah, pull up saya itu sudah, waktu itu pull up saya senilainya apa? 10, kuat 10 saya. Habis itu saya tambah lagi sampai di rumah. Di rumah sampai 18, alhamdulillah sudah dapat 18. Di situ saya ada kendala. Karena saya kendalanya itu di rapot ijazah gontor. Karena ijazah gontor itu katanya gontor kan tidak melaksanakan ujian nasional. Benar. Di situ saya mulai bingung. Katanya saya disuruh paket C. Ya. Paket C buat nilai ujian nasional itu. Di dalam hati saya kan, dongkol sekali saya kan sama orang yang seleksi saya ini. Seleksi administrasi. Dibilangnya, kamu ikut paket C aja dulu. Nanti habis itu kesini lagi. Kalau misalkan saya ikut paket C, itu otomatis belajar dari awal lagi. Kan? Iya, benar. Belajar dari awal, tidak mungkin dapat nilai. Maksudnya tidak mungkin pelajaran itu sama dengan yang di Gontor ajarkan. Apalagi kan di Gontor kan pelajarannya, istilahnya, pelajarannya lebih banyak daripada mata-mata pelajaran yang kayak sekolah-sekolah luar. Jadi ibaratkan dia tuh meremehkan pelajarannya, maksudnya meremehkan Gontor ini. Dalam hati itu saya dongkol sekali. Untung ada Bintara Unggulan. Bintara Unggulan itu ada keahlian keagamaan, multimedia, musik, sama kayak TKJ gitu. Saya masuk di situ. Yang prestasi-prestasi itu ya? Jalur prestasi. Saya masuk di situ, seleksi perwakilan dari Papua Barat itu bintaranya 3 orang. Sampai seleksi pusat. Seleksi pusat itu di Bandung. Di Bandung itu orang tua saya itu bilang kayak gini. Kan kebanyakan orang berpikiran bahwasanya masuk bintara, maksudnya masuk tentara ataupun polisi itu kan menggunakan biaya. Situ bapak saya kasih saya wejangan kan, pegangan surah. Kalau tidak salah itu surah Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu bi wal yu'minu bi la'allam yasudun. Fa inni qaribun wal yu'minu bi la'allam yasudun ya, gitu ya. Apabila mereka ada yang bertanya tentangku, maka kau bertanya padaku. Wa iza da'aka anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, di situ saya cuma pegangan surat itu saja, sama surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi tiada kerajaan, maksudnya kerajaan mana yang bisa dilawan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Dan kebanyakan orang kan, rata-rata teman saya yang saya tanyain itu yang pas waktu pendidikan ada habis 200, ada yang pinjam bank. Jadi dia bilang, kamu bisa, maksudnya tanpa pakai biaya spesial pun. Karena orang tua saya memang tidak ada biaya sama sekali. Karena saya juga masuk tentara itu juga salah satunya karena ingin meringankan beban orang tua saya. Karena yang pertama kakak saya masih kuliah di Mesir, adik saya masih mondok. Sedangkan gaji orang tua saya, gaji pensiunan itu tidak sampai 2 juta. Mencukupi itu. Biaya masuk pondok, maksudnya untuk adik saya SPP di pondok, sama untuk kakak saya, kamu saya tidak masuk akal tanpa. Makanya saya tidak apa-apa lah saya maksudnya masuk tentara ke tentara, dan alhamdulillah saya tembus. Perwakilan Papua Barat 3 orang. Tapi yang tembus cuma 2 orang, saya sama pelatihan saya. Dia keahlian multimedia. Itu diseleksi seluruh. Kalau aku Prof, ini ada sedikit kendala. Siap. Syukur Gen. Terus gimana, Gen? Itu diseleksikan seluruh Indonesia. Maksudnya dari seluruh Indonesia dari 1. Yang diambil itu cuma 95 dari seluruh Indonesia. Jadi saya termasuk bangga sekali. Bisa masuk di Bintara Unggulan ini.
Berarti Bintaro Unggulan ini termasuk yang dari jalur prestasi gitu juga ya? 95 dari seluruh Indonesia. Itu Termasuk kalau dari yang jalur apa Bintaro, prestasi atlet ada. oh, itu termasuk Bintaro Atlet Unggulan juga ya? Bintaro Unggulan juga. Berarti dari sebanyak itu kota yang diambil cuma 95 orang. Untuk Bintara Unggulan tadi ya? 95 Bintaro Unggulan. Keren sih ya kalau didengar dengan perjalanan tuh berdua nih. Dari kayak yang si Kenda. Kalau Kenda kan dari dulu emang jadi polisi karena mungkin dari keamanannya. Kalau si Ageng ini kan karena dulu dia bingung mau ngapain jadi ulama karena mikirin gini akhirnya. Kalau Fikri Mirfako tuh dulu pas harus masukkan di Gontor dia doi. Terus masukkan Ros Jujur. Akhirnya jadi Rus Munazoma kan. Jadi anak harus Mirfako. Fikri Mirfako anak kenal. Jadi gimana ya kalau bilang perjalanan antum nih indah sih kalau dibilang ya. Indah banget lah. Perjuangan itu sebagaimana yang tadi persiapan di terus pandangan orang, stigma orang tentang pondok itu seperti itu. Akhirnya antum bisa membuktikan dengan ijazah pondok aja Anda bisa jadi seperti ini yang dicita-citakan. Kenapa tidak gitu. Mungkin untuk teman-teman jika ada yang bertanya bisa menuliskan di kolom komentar ya. Terus ini yang ada mau tanyakan lagi, ini mungkin dari Ageng ya. Nur Ageng sendiri seberapa besar sih ilmu atau bekal atau pengalaman yang Ageng dapatkan? Ageng Adi apa Taksipi? Dua-duanya Adi ya? Adi. Kalau saya apa ijazah? Taksipi saya, Taksipi. Enggak, maksudnya Taksipi. Adi Taksipi saya. Taksipi. Kalau dari Ageng nih kan, Taksipi ya. Dari Ageng sendiri yang SMP nih kan, sebesar sih peran pondok yang selama ini yang buat Ageng tuh apa ya, mungkin bekal yang Ageng dapat dari pondok selama jadi Taksipi, bekal kemudian pengalaman entah itu dari asatid apa dari wali fasel, dari prosedur sebagainya lah, sampai akhirnya Ageng bisa mendapatkan cita-cita itu kira-kira sebesar apa sih yang Ageng rasakan? Kalau dampak yang saya rasakan selama saya pendidikan di pondok dan saya mengaplikasikannya dengan kehidupan yang nyata sekarang, apalagi di kehidupan militer kan, itu sangat banyak sekali yang saya dapatkan. Yang pertama kita kan dididik untuk bangun pagi jam 3. Di pendidikan pun juga bangun pagi jam 3. Pokoknya kan dari kegiatan dari bangun sampai tidur itu kegiatan semua ada. Kita semua diatur dengan kegiatan tersebut. Sama juga di militer juga seperti itu. Jadi kami yang istilahnya dari anak pondokan masuk militer tidak kaget lagi karena kegiatan itu sama, apalagi kita dibekali yang namanya tentang ilmu agama yang istilahnya banyak pengaplikasiannya itu adalah baca Al-Quran, ilmu tajwid sama makhrajul huruf. Itu kan pernah di pas waktu kelas 6 itu kan di apa buat pembekalan selama 1 minggu kalau tidak salah, itu sampai dari pagi sampai masuk kita belajar tentang baca Quran saja itu itu sampai bosan, tapi alhamdulillah bermanfaat ketika di luar. Terus kalau Kenda sendiri gimana Ken? Jadi ketika disuruh pimpin imam berani tampil jadi apa pimpin imam. PD gitu ya. Itu kalau Kenda sendiri yang anak rasakan sendiri dari pondok selama anak 6 tahun di pondok bilang seperti itu, banyak sekali bekal-bekal yang anak bawa dari pondok menuju kehidupan luar yang anak bawa dalam polisian ini. Salah satunya manajemen waktu, sangat-sangat penting, di mana hampir semua lembaga mungkin ya Prof itu tuh sangat mengedepankan manajemen waktu. Dari sama tadi sebenarnya senior saya nih Perda Ageng, dari kita bangun pagi, sholat subuh, baca Quran, ya kamu produk sampai akhirnya tidur lagi segala macam, 11-12 sama yang di polisi juga dilakukan ketika pendidikan kemarin. Hal lain dari itu juga saya dapat dari pondok adalah filsafat Ustaz Hasan Abdullah Sahal hafizahullah. Beliau sangat sekali memberi banyak wejangan kepada kita dan itu benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan di luar kita, Prof. Salah satunya yang anak
baru rasain sendiri itu adalah sebesar keinsafanmu lah, sebesar itu keberuntunganmu. Ketika Anda mengerjakan semua hal pokok maupun hal yang tidak pokok dalam kepolisian sendiri itu anak kerjakan semua, keberkahan itu adalah keberuntungan itu datang sendiri akhirnya, Prof. Masya Allah. Memang benar filosofi pondok, petuah-petuah beliau selama anak mondok dipakai juga. Ternyata anak baru sadar, anak baru tahu sesungguhnya kepentingan moderasi di pondok itu ada di luar nyata, bener di luar, Prof. Itu menjadi bekal-bekal yang sangat berharga, yang penting, yang mana anak harus melaksanakannya itu juga sama di luar gitu. Dari kita berteman, bersaudara, tajamuan. Rasa tuh ini sih, anak yakin terbukti lah. Buktinya dengan itu antum bisa sukses sekarang, bisa jadi mengejar cita-cita antum tadi kan, dengan niat yang baik, insya Allah antum berkarir akan meningkat lah. Anak malah mikir Kenda bisa bahasa Arab, terus Agam bisa bahasa Arab. Kayaknya orang ini doa akan dikirim jadi pasga kayak nanti. Nah, aku bingung. Amin, saya harap seperti itu. Amin. Itu saya harap juga, Bro. Ketemu nanti sana kan jadi pasga, bis itu homka di tengah-tengah Libanon rumahnya. Ini ada yang nanya nih. Nanti kalau misalnya agak ini, teman-teman yang mau bertanya silakan, ya, mungkin dari teman-teman Nelwan ya ada, teman-temannya Kenda, teman-temannya Ageng. Ini mungkin pertanyaannya mungkin ya agak gimana, nanti antum menjelaskan atau bagaimana. Kalau demo ricuh nih, ini pasti terjadi pengalaman antum nanti. Mungkin next atau mungkin sudah pengalaman, aku nggak tahu. Kalau demo ricuh terus teman antum, nemu teman antum dibawa polisi atau tentara gimana? Apa yang antum lakukan? Dibantu apa ikut gebukin katanya? Ya, sesuai. Mungkin dari Kenda dulu lah. Izin menjawab, Prof. Ya, siap. Setahu saya untuk hal seperti itu, polisi sekarang sudah tidak boleh untuk bermain tangan, Prof. Memang dari dulu sebenarnya SOP kami seperti itu, tidak boleh namanya anarkis terhadap para pendemo. Begitupun juga sebaliknya, pendemo tuh tidak diperbolehkan berdemo secara anarkis. Mereka boleh mengaspirasikan suara mereka, tapi dengan cara yang baik. Udu'ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izah, itu benar-benar harus, Prof. Tidak boleh namanya anarkisme sampai merusak fasilitas negara, tidak boleh, Prof. Apabila ada teman yang seperti itu, ya saya akan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara dan oleh kepolisian, Prof. Apabila beliau memang bisa dibilang onar dalam hal itu ataupun provokator dalam hal itu, mau tidak mau sesuai dengan SOP, karena ini adalah amanat kita, wajib untuk ditindak, Prof. Untuk tidak ada pandang bulu. Benar. Ya, betul. Apapun dia, walaupun dia teman dekat kita dan dan dia telah mengerjakan sesuatu hal yang salah, anarkisme ataupun segala macamnya, dengan itu dia harus diselesaikan dengan standar operasional pelaksanaan yang semestinya itu. Tidak pandang bulu sama sekali. Untuk Ageng sendiri gimana, Ageng? Kalau jika tadi ketika Ageng udah lama nih dari Kenda nih, mungkin berapa bulan bedanya, Ageng? Mungkin pernah menemukan seperti hal itu, atau mungkin ketika Ageng bertemu hal seperti itu, apa yang Ageng lakukan? Kalau yang saya lakukan, kita sebagai anggota TNI itu kan di dalam 8 wajib TNI-nya kan, yang pertama bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat. Otomatis kalau kita mendapatkan kayak ada kayak teman kita yang istilahnya jangan menghakimi dulu, tapi kita amankan dulu. Kita amankan, baru kita tanya-tanya tentang masalah dia atau kesalahan yang dia perbuat, baru kita tindak lanjuti dengan proses hukum, seperti itu. Jadi untuk jawaban Kenda sama Ageng ini intinya satu, pertama, memang dari kedua belah pihak itu tidak ada yang boleh menggunakan kata-kata anarkis. Mau itu sebagai kita yang menyampaikan apresiasi atau sebagai aparat yang mengurusi hal itu. Tentunya kedua belah pihak pasti tentu ingin mengutamakan namanya tujuan dari pendemo ini sampai, dan keamanan dari bagian TNI dan polisi juga sampai. Jadi sama-sama win to win gitu lah ya. Anda juga pengalaman sih, kan benar kata Kenda dan kata si Agung juga. Anda pengalaman dulu, Anda tipe orangnya belajar pengalaman, dan memang Anda orangnya tipe tidak pandang bulu ya. Kenapa? Karena Anda pernah buktikan ketika Anda jadi Res Munazuma di Gontor 6, saat itu konsuli sendiri itu berbuat masalah ya. Akhirnya ketemu Anda, karena mungkin mereka kira Anda bakal pilih kasih,
Akhirnya salah satu pihak keamanan memberikan itu mandat itu karena ini lampu saya urus konsulmu gitu. Mungkin mereka kira anak bakal abai kan itu. Akhirnya karena orangnya to the point, akhirnya orangnya tidak pandang bulu, anak kejar, benar-benar akhirnya anak mapsulin. Emang kalau itu udah haknya dia seperti itu akan didapat seperti itu. Tapi kalau bukannya kita seperti dia bukan haknya seperti itu, maka dia pasti tetap terjaga. Lagi-lagi dari Kenda dari Ageng tadi diutamakan pertama kali adalah bagaimana dari kedua pihak ini tidak saling merugi. Maka untuk teman-teman tadi sudah dengar dari polisi dan TNI sebagai teman Ana juga, ketika antum menyampaikan apresiasi atau antum menyampaikan pandangan antum, menyampaikan apa yang ingin antum sampaikan di publik, tolong sampaikan dengan baik. Ya. Aspirasi antum sampaikan dengan baik, jangan rusuh lah, jangan menghancurkan sebagainya, karena dari pihak aparat pun tidak ingin seperti itu. Ya. Maka lagi-lagi saling menguntungkan win-win. Ini dari Agus nih, senior kita nih. Izin bertanya, bagaimana cara mengontrol diri dalam menghadapi kemalasan? Nah, Ageng nih, duluan nih. Gimana, Ageng? Mungkin pas lagi dinas, kok Kaslan anak Fiamal, Keva tuh. Bagaimana? Putus-putus. Bagaimana cara Ageng mengontrol diri dalam menghadapi kemalasan? Dari Agus nih. Yang pertama refreshing, cari sesuatu yang bisa menghibur diri kita. Contohnya kayak ke tempat wisata alam, ataupun jalan-jalan ke mana, ataupun mendengarkan musik. Kalau menurut saya sih seperti itu untuk menghilangkan rasa jenuh kita. Apalagi kan di bagian staf kan urus administrasi prajurit kan banyak sekali. Jadi satu-satunya itu keluar, refreshing dulu atau ke tempat wisata alam mana, tenangkan pikiran, habis itu balik lagi kerja lagi. Kalau saya seperti itu. Siap. Kalau untuk Kenda sendiri gimana, Ken? Mengatasi kemalasan sebenarnya mungkin? Nih, sebelumnya, Ana mohon izin dulu sebelumnya, Prof, ke senior Ana, Min Agus. Masya Allah, beliau udah S2 sekarang ya, Prof, ya? Iya, D2 dia. Bentar lagi dosen sama kayak dan Cio nih. Mohon izin. Udah lagi D3 ya? D3, dokter. Iya, mau S3 dia. Insya Allah nih, Menwa Unida nih. Keren. Masya Allah. Ana juga terinspirasi dari gigisnya beliau, Prof. Masya Allah. Beliau kalau segala macam, saya sama sekali sama Prof. Di urusan semuanya yang murafik beliau, sejarah administrasi. Prof. Arif lah sama-sama kalian ya? Bukan, Prof. Kita setelah beliau. Oh, Prof. Arif juga sama juga? Desember 2018 itu yang ikut semuanya dari Samen semua, Prof. Kan kita belum besar tuh, sudah itu tuh. Kita 8 orang, murofiknya emang Min Agus gitu. Sampai Semarang ya. Menuju menjawab Min Agus. Memang ini rasa malas ini memang sudah terpatri dalam diri manusia ya, Min Agus. Izin, Prof. Sampai kita ada doanya kan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Na'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, itu tuh memang kita harus berdoa. Memang gak ada obat ini Bapak Kenda ini. Dalil-dalil semua dikeluarkan. Ngeringnya. Bagian rohani dia beda. Astagfirullahaladzim. Ya, memang kita harus dianjurkan untuk berdoa dari dijaga dari rasa kemalasan, Prof. Memang malas itu manusiawi, wajar ketika rasa malas. Iya, betul. Jangankan dalam melaksanakan kegiatan, dalam masalah ibadah itu apalagi, Pak. Kita salat subuh, anak malas, usikum wayang nafsi kita Allah terus. Kadang anak salat subuh dibangunin ibu anak tuh malas aja, Pak. Salat duhur juga malas, padahal udah azan nggak ada kegiatan, kadang malas, Pak. Memang manusiawi, tapi kembali lagi dalam diri sendiri. Apabila kita tetap bermalas-malasan, yang mau kita tuju itu apa, Prof? Ya kan? Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Allah, lindungilah kami dari rasa malas. Itu memang rasa malas itu adalah bisikan-bisikan setan yang membuat kita menjadi nyaman akan sebuah kefanaan gitu, Prof. Jadi memang balik lagi, malas ini rasa manusiawi, tapi apabila kita tidak siasati dalam diri sendiri, itu akan menjadi sebuah penyakit. Yang mana penyakit itu akan membuat kita malas, akhirnya tidak bergerak sama sekali dan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apabila kita rasa malas, ya berdoalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan lagi, kita hembuskan napas dalam diri, Bismillah, anak kerjain lillah, ubah kata lelah kita menjadi lillah. Itu praktik. Insya Allah.
Subhanallah sekali emang Kenda ini. Dari dulu emang dia abis keluar dari Unida, datang ke Unida buat skala kayak itu udah mantap sekali. Wah, iya. Dia udah keluar dari Unida ke Unida cuma skala udah ngeri. Memang namanya perjuangan itu tidak hasil tidak perjuangan ya. Dengan perjuangan yang panjang hasilnya terbayarkan sekarang. Bismillah, Prof. Semuanya tentu dengan perjuangan bismillah. Teman-teman, lagi-lagi jika ada yang bertanya kami persilakan. Ini dua orang pembicara hebat. Sebenarnya 3, tapi Syarif sedang berangkat ke Turki hari ini penerbangan. Jadi Fadrullah tidak bisa ikut. Yang Firsah hanya 2 dan beliau ini adalah kalau Anda bilang anggota tidak layak ya. Mereka adalah partner Ana, teman Ana dalam menjalankan kegiatan selama Ana menjadi pimpinan ketika di Unida, tepatnya di Menwa. Beliau adalah partner-partner Ana yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi orang-orang hebat insya Allah ke depannya. Jadi Ana sempat bangga juga pernah memberi mereka satu materi yang Ana kuasai, itu Susah Bintalnas. Bagaimana cara kita menghadapi satu masalah dengan solusi, tidak dengan masalah dengan masalah. Seperti itu. Ya ada kebanggaan sendiri dari Ana seperti itu ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ana ya. Apa sih harapan kalian ke depan untuk masalah orang ini masih ragu-ragu? Yang tadi kita kembali lagi ke pertama, ada orang ingin masuk pondok dia ragu-ragu, Ana bisa nggak sih nanti jadi pondok kayak gini? Ijazah pondok pesantren diakui nggak sih? Nah, itu apa sih harapan kalian atau pesan kalian lah untuk mereka-mereka seperti itu? Ini insya Allah kan walaupun nonton cuma 4 nih, insya Allah bakal Ana upload nanti, Ana tag kalian, insya Allah mungkin ada yang lihat, ya mungkin kita nggak tahu qadarullah mereka terinspirasi dari antum berdua, kita nggak tahu. Amin. Karena mungkin sekarang kalau kita lihat cari aman ya dengan keadaan ragu, tapi alangkah baiknya kita menghilangkan rasa itu dan patrilah dalam tekad kita, diri kita ini semua lillah, lillahi kalimatillah, semuanya untuk agama Allah dan untuk negara kita juga, Prof. Bahwasanya kita belajar di pondok ini untuk mengabdi kepada agama, nusa dan bangsa. Hilangkan segala itu udah banyak kok sekarang, Prof. Sama contohnya tokoh-tokoh besar yang terlahir dari pondok pesantren, khususnya pondok modern Darussalam Gondrong, Prof. Banyak sekali. Dan kembali lagi, Gontor ini hanya memberi kunci dan kitanya memakai kunci itu untuk membuka pintu yang mana. Jadi gak usah ragu sebenarnya untuk masuk pondok. Hakikatan Ana buktinya sendiri, testimoninya sendiri, Ana bisa menjadi anggota politik sendiri ini karena berkat dengan bimbingan ketua-ketua kiai Ana dari Gontor, dan Ana sampai sekarang merasa berhutang budi pada pondok. Untuk Ageng sendiri gimana Gang yang dirasakan? Sebagai seniornya Kenda katanya. Beda berapa bulan? Kalian beda berapa bulan sih pendidikannya? 1 klik, Prof, izin. Satu angkatan berarti ya? Ya. Kalau dari saya sih ya kurang lebih seperti Kenda lah, Bapak Kenda ini sudah terwakilkan. Sama Kozi Kruhu kayaknya nih. Tadi. Kalau saya khususnya sendiri sih seperti kan yang namanya kita di pondok pesantren kan istilahnya mempelajari ilmu Allah gitu kan, ilmu Allah. Sedangkan kita ingat yang menciptakan kita ini siapa? Yang menciptakan Bapak Panglima sendiri siapa? Yang menciptakan Bapak Presiden itu siapa? Jadi kita kembali lagi pada hakikat kita diciptakan. Tidak mungkin yang namanya kita mempelajari ilmu Allah pasti kita akan sengsara, itu tidak mungkin. Pasti itu malah kebalikannya. Kalau kita istilahnya mengejar akhirat, otomatis dunia akan ikut. Tapi kalau kita mengejar dunia, belum tentu akhirat mengikuti kita. Siap, nah, setuju. Jadi simpelnya benar sih. Kayak kata antum Doni, iya benar. Lagi-lagi emang mungkin banyak yang di pondok mungkin atau yang keluar, dia baru menyesal ketika dia sudah keluar ya, sampai gitu kan ya. Jadi mereka selalu pondok, ngapain sana nih, tahajud daiman terus tiba-tiba nuas dikit disiram kan, takdim tauqi dan sebagai macam lah. Mereka mungkin ketika di pondok tidak bisa merasakan hal itu manfaatnya, tapi ketika keluar, rugi anak keluar, anak bisa kayak gini dulu, teman-teman anak akhirnya kayak gini. Namanya penyesalan itu di akhir gitu ya. Ini terakhir sebelum mungkin menutup ya, ntar untuk teman-teman yang mau bertanya silakan bisa nulis di kolom komentar. Ya, ini teman-teman pembicara yang hebat, teman-teman Ana, Kenda dan Ageng. Kenda sekarang alhamdulillah sudah menggapai cita-citanya atau menggapai mimpinya di kepolisian, dan Ageng juga alhamdulillah sudah
Alhamdulillah sudah mendapatkan mimpinya di ketentaraan ya, ke TNI lah, di AD, khususnya di AD. Pertanyaan terakhir dari Ana, apa sih harapan kalian berdua, khususnya mungkin dalam bidang, kalau Kenda lebih di polisi dan Ageng di tentara, dengan keadaan pandemi seperti ini ya, harapan kalian ke depan tuh bagaimana sih untuk Indonesia? Itu apa? Dari Ageng mungkin, dari kan Kenda nih, dari Ageng. Oh, Fahmi masuk tuh, akhir Fahmi. Dan ada izin komandan. Fahmi. Komandan kita nih. Fahmi, akhir. Baru nongol, kayaknya habis kumpul ke apa? Iya, sibuk deh. Komandan jadwalnya padat. Gimana, Gang? Pesan-pesan dari ini. Si Zili juga nih, Samzili ini apa? Sajili ya? Sajili. Kalau Sajili. Kalau pesan saya sih, maksudnya buat maksudnya ya doa doanya untuk Indonesia bagaimana, untuk harapannya ke depannya di pihak Polri gitu. Dari pihak Polri dan pihak TNI itu bagaimana? Kalau saya sendiri, untuk Indonesia semoga negeri ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kami yang berdinas, khususnya di Papua yang lagi istilahnya kondisinya lagi panas ya. Sekarang kondisinya lagi kurang bagus di sini. Apalagi yang habis kejadian 4 TNI gugur di medan tugas. KKB ya bukan? Di Malaysia. KKB bukan? Iya, KKB itu, TNPB. Siap. Semoga maksudnya yang walaupun sedang berdinas ataupun lagi satgas ataupun lagi pamrahwan di seluruh pelosok Indonesia, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan selamat kembali keluarga masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan utuh. Kamu saya itu saja. Yang dari saudara Kenda, gimana? Siap, mau Bribda Kenda dan Sarda Ageng. Impian saya pada Indonesia ini, dia udah ada dalam Al-Quran sejak dulu, Prof. Surat Al-Baqarah ayat 153, saya baca Al-Quran ini, Prof. Sampai ayat 153. Hafal semua. Allah kita itu gak minta kita buat berguling-guling, buat jungkir balik, buat tiarap segala macam. Allah hanya menyuruh kita untuk alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, dengan sabar dan sholat. Allah Maha Sabir, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Cuma kemudian ya ayat selanjutnya, selanjutnya lagi apa? Ayat 155 Al-Baqarah. Wa nabluwan nakum bisaidin minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal samarat wa basyirus sabirin. Idza asabatum musibah, mereka ditimpakan suatu musibah, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Jadi buat para seluruh, harapan saya kepada Indonesia untuk selalu sabar dan mengerjakan sholat bagi yang agama Islam dan agama lainnya, agar tetap beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan tetap selalu mengikuti anjuran pemerintah menjalankan protokol kesehatan 5M juga, dan selalu berikhtiar dan tawakal agar pandemi ini tetap hilang dari Indonesia dan kita bisa membangunkan ekonomi menjadi agak lebih pulih dan masyarakat Indonesia bisa bekerja dengan semestinya gitu Pak. Izin ini ada pesan dari Rofi Aji sebagai wakilnya Fahmi sekarang menggantikan Ana. Wadan, jadi dia pun jadi wadan, dilantik pakai baju Ana dia. Parah dia. Izin Bang Ageng, mungkin ya, makanya mungkin kalau ada informasi kebutuhan TNI dari jurusan untuk Sepa PK, izin arahannya katanya. Mungkin Rofi Aji mau meneruskan. Oh iya Prof. Mohon izin Prof, ini kami dari Menwa Unida ini belum ada yang menduduki 72 belum ada yang menduduki di bangku perwira Prof. Dari Tamtama ada, lingkaran polisi ada, tapi dari perwira polisi dan TNI belum ada. Mungkin antum izin. Rofi Haji ditunggu tuh Sepa PK-nya. Kalau Ana kan Sepa PK udah terlalu suyuh kan. Antum bisa menduduki kursi perwira. Nah, itu kalau untuk Sepa PK itu ada, untuk yang rohaniawan itu ada, pasti tidak mungkin tidak ada, pasti. Kalau misalkan mau mendaftarkan diri atau mau
coba-coba ikut seleksi, monggo datang ke, biasanya tuh daftar di Korem terdekat, daftar aja di situ. Biasa tuh ada brosurnya nanti. Kalau tidak cari-cari di internet berita-beritanya gitu. Nanti kalau misalkan kayak butuh arahan tentang administrasinya ataupun tentang kesehatan ataupun basicnya, nanti bisa japri saja ke saya langsung. Maksudnya tanya-tanya bagaimana nanti saya akan memberikan arahannya. Tamamin, insya Allah nih kayak Seperti Rofi itu. Haji sama Fahmi ini. Rofi Haji jadi Siswa PKTNI, Fahmi jadi Siswa PKTNI Polri. Ketemu lah kalian, insya Allah. Wah, Indah sekali. lagi komandan anak bro. Makanya, Alhamdulillah, keren. bro. Langsung nge-rap lagi semua ya, ke ngebel nanti nge-rap ya. Nostalgia ya, mantap sih. Masya Oke, gitu. Allah. Emang Tapi kalau dari ada- angkatan, lanjut kan? ada planning Prof. Jika Sertijab 72 turun nih, Purna masuk masa Purnanya mau datang ke sana Prof. Kita, Nah, Ahlan nunggu tuh. Kalau kayak semoga si ada bisa cuti. Ageng kan udah berapa kali dia ke Unida, sempat ketemu juga habis pelantikan kemarin pakai bar datang ke ini. Tinggal Kenda nih. Anak-anak seperti itu sih. Anak pengen kayak gini kan, di Meno Unida tuh anak rasa sekarang tuh mulai berkurang. Apalagi dari PPK dari ini sih. Hormatnya dia ke mereka gitu. Bahkan anggota yang pernah ngisi materi di mereka aja ketemu anak itu nggak hormat sama sekali. Itu PPM-nya kurang, nah, saya PPM-nya kecuali kurang ini. anak pakai baju menua mungkin dia hormat, kadang pun ada yang enggak. Iya. Itulah mungkin, dan kami sudah mengalami emang itu sekarang kekurangan satuan kita gitu. Mungkin ya kalau bisa Fahmi jabat sampai selesai pun nggak apa-apa. Dulu kalau kita kan ketemu senior hormat gitu kan, sekarang menghilang ya susah. Kayak anak takut nanti kayak orang Fahmi udah keluar, terus Rofi Haji udah keluar, orang-orang hebat yang ke bawah kalian keluar, menua tutup, janganlah. Hierarkinya nggak boleh hilang. Jangan sampai lah, nggak boleh generasinya hilang. Walaupun mereka ini tetap dididik lah. Betul. Ya, anak harapin doa kita sama, insya Allah Indonesia ke depannya lebih baik lagi, pandemi cepat hilang. Kita jadi tidak menghadapi new normal, malah harusnya normal, nggak new normal lagi. Seperti anak harapannya sebesar itu sih normal. Karena kasih terlihat teman-teman kita, teman keluarganya yang gara-gara COVID, ya seperti itulah kasusnya. Anak harapin sih cepat pulih ya. Dan anak harapin lagi untuk teman-teman, ya, Balun Toibun walaupun Gofur. Dan nanti kelak ya teman-teman mohon yang menonton ya patuhi protokol juga, apart juga sudah bekerja semaksimal mungkin. Dan jikalau nanti antum di Medan ketemu dengan apar-apar atau teman-teman yang tidak pada jalurnya, diingatkan saja. Karena sendiri kemarin ketemu dan lapor ke Kenda. Gitu, kita ceritanya. Jadi kalaupun ada seperti itu hanya oknum, jangan sampai menyalahkan ini ya, jangan menyalahkan organisasi atau lembaga instansinya, itu tidak. Tuh, Maulana Yusuf masuk juga tuh, propos, siap dan ya. Propos. Angkatan 72 nih. Harusnya yang nonton ini nggak 11, 12, semua 72 harusnya datang, hadir. Parah. Kita kan pertama kali 31 Prof izin. Iya, cuma 12. Iya, biasa mana tuh 72 nih, aduh, nggak kompak kayaknya nih. Harusnya Palu dan Nasir lama loh. Yang nonton cuma Agus, YouTube. Nah, dan Fahmi keluar, mungkin Fahmi sibuk ya. Sekali lagi, mungkin nanti siap. Kalau Gimana, kan? udah ada undangannya, bisa bagi-bagi kami Prof. Siapa tahu Anda bisa main-main ke Riau sama Prof. Ya ada aja lah, Anda segera. Tanpa mengurangi rasa hormat Anda Prof. Izin dan kami kumpul streaming katanya. Oh, mereka lagi streaming nih. Masya Allah. Streamingnya bagaimana itu? 72 ya anak. 72 ini bisa dibilang gambaran 70 kompak, habis itu 71 kurang ya 72 lah. Karena harapin 72 bisa. Ya sekali lagi Ana terima kasih untuk dua pembicara, teman Ana, partner Ana selama di Unida selama setahun. Mereka pernah Ana bimbing, Ana isi materi. Jadi Ana tidak merasa mereka ini adalah anggota Ana, tapi Ana merasa teman Ana. Karena Ana pernah diberi kesempatan untuk mengisi mereka dalam satu materi yang Ana ikuti pendidikannya itu namanya Suska Bintalnas, kursus kader pembina mental nasional. Ketika itu Ana mengisi materi di mereka, yaitu dengan memberi mereka permasalahan, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah itu dengan solusi. Dan akhirnya alhamdulillah ketika mereka mengupload foto mereka dengan seragamnya mereka di grup kami Menua, Ana merasa bangga, ya Allah. Ternyata Ana pernah mengisi berbagi ilmu yang Ana fakir ilmu ini dengan orang-orang yang sekarang menjadi orang hebat. Makanya Ana bangga dan terharu sih sebenarnya sama antum-antum ini. Mungkin next time kalau ada kegiatan lagi Ana bakal undang antum ya. Ana coba terima kasih untuk teman-teman yang sudah standby nonton.
Itu terima kasih banyak. Yusuf, ada yang mau ditanyakan Yusuf sebelum Ana tutup nih? Kapan lagi ketemu sama Kenda sama Ageng? Dias mana? Dias. Nah, Dia siapa? angkatan 7 ada yang mau nanya nggak? Dia siapa Dias? Angkatan berapa? 73 kayaknya. Dias. Tahu. Akun Dias kah? Siapa namanya itu? Karena nggak Lupa ada saya. nggak ada kenal angkatan 73. Pokoknya terakhir karena 72, 73 udah menghilang, susah. 73 nggak tahu sih, 74, 7 ke bawah, 75 udah susah. Baik, terakhir ucapan terima kasih banyak sudah mau bergabung di sharing. Acara ini acara yang baru, kegiatan yang baru yang Ana buat ketika insomnia. Mohon doanya supaya ke depan acaranya besar. Amin. Ana juga dukung. punya Antum. tujuan bagaimana dari acara ini bisa membantu sesama kita. Sebentar lagi ini membuat acara itu besar. Ana kan punya 2 kegiatan nih, sharing sama Rumah Edukasi Mawaris. Cuma kalau Rumah Edukasi Mawaris kan dia lebih ke edukasi mawaris tadi. Mungkin ini bisa Ana konfirmasi bisa berhubungan sama Kenda yang dalam berhubungan rohani pernikahan kan. Nah, bisa Prof. Insya Allah nanti Ana ajukan dulu. Nah, ini senior perwira Ana. ada pertanyaan nih dari Dea Aulia. Dea Aulia ini teman Ana di sini, karantina di Tangerang. Beliau ini alumni 2014, ya, harus Zoma juga. Jadi Ana agak segan, dia RM1 dan RM2. Beliau ini guru Ana dalam desain dan sebagainya, banyak belajar beliau. Ini ada pertanyaan nih, terakhir mungkin ya. Santri itu sebenarnya batasan untuk menggapai mimpi. Bang, santri itu sebenarnya, mungkin santri itu sebenarnya punya batasan nggak sih dalam menggapai mimpi? Menjadi santri itu sebenarnya paham lah ya maksudnya ketika kita menjadi santri itu paham. ada batasan nggak sih dalam mimpi? Batasan sih tidak ada batasan. Dari Ageng dulu. Kalau untuk batasan menggapai mimpi sih tidak ada batasan. Tidak ada yang melarang kita untuk bermimpi, tidak ada yang melarang. Tidak ada undang-undang melarang kita untuk bermimpi, itu tidak ada. Tidak apa-apa kita bermimpi tinggi, yang penting itu tadi ada usaha, Siap. doa, sama tawakal. Kalau saya. Dari Ana, Prof, izin. Tidak ada nih seorang santri mau jadi presiden pun sudah ada tuh larangannya. Santri nggak boleh mimpi jadi presiden, nggak ada, Prof. Bahkan Kiai pun menunggu siapa sih nanti dari golkar ini yang akan jadi presiden gitu. Jadi secara tidak langsung mau jadi apapun itu selama tidak melanggar syariat agama dan melanggar tatanan norma-norma undang-undang kenegaraan Indonesia, ya monggo silahkan gitu, Pak. Kalau saya bermimpi jadi Tuhan, itu baru tidak bisa. Ini udah di luar konsep itu ya. Tidak ada batasan. Ana ingat pesannya dari ini ya, Ustaz Hasan Prabsen berkata duit ya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal itu menjadi bekal kita sekarang untuk menggapai mimpi. Jadi menjadi santri itu sebenarnya menjadi santri itu tidak, ketika kita sudah berani menggapai santri, mimpi itu malah makin besar ya, seperti itu kan ya. Dengan kita punya bekal agama, kemudian kita punya bekal yang lain. Justru karena dengan santrinya kita bisa menggapai mimpi yang lebih besar yang orang lain punya. Harusnya seperti itu ya. Betul. Umaydi Ahmad, Insya Allah nih, Ustaz Ana. Ustaz Ana pengen nikah sama personal K-pop gimana? Gak apa, K-popnya tapi yang ustazah juga, jadi diislamkan dulu. Jangan K-pop tapi yang rojul, badin fasadat dunia. Aduh. Ini teman-teman Ana juga sih, guru-guru Ana. Masya Allah. Nih, ini mungkin terakhir nih dari Safira, ini juga temannya Dea, guru Ana dalam desain juga. Jadi Ana setiap desain ini setorkan mereka. Biasa Ana diomelin, tapi nggak apa-apa lah demi kebaikan. Tapi kalau untuk perempuan nih katanya, ini mungkin dari perempuan ya. Setahu saya ada beberapa batasan di mana profesi tersebut tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana tuh pandangan antum tuh? Jadi kita seorang santriwati bermimpi, misalkan dia punya cita seperti ini, ternyata itu tidak diridhoi misalkan. Nah itu tanggapan antum bagaimana sih? Ada nggak sih sebenarnya seperti itu? Gimana Ageng jawabannya kira-kira? Kalau menurut saya sih, maksudnya tidak diridhoi oleh Pak Kiai. Contohnya bagaimana? Maksudnya, kalau jadi apa ya? Maksudnya tidak diridhoi oleh Pak Kiai. Maksudnya cita-cita apa dulu? Izin. Tapi ini maksud. Iya siap. Mimpi yang tidak diridhoi oleh Pak Kiai gitu, Prof, izin. Iya benar.
pernah dengar nggak sih waktu antum kumpul di Gontor atau di Robito dan sebagainya pakai mengucapkan atau pernah membilang bahwa ada satu profesi yang dilakukan tuh mungkin kalau di Banin sendiri jarang ya Vira ya, mungkin Vira bisa ngasih contoh apa gitu. Misalnya Contohnya dulu bagaimana? tidak boleh menjadi model walaupun berhijab. Nah, itu tuh. Akhirnya dia kan memiliki cita-cita nih menjadi model. Ternyata tidak dapat diridhoi, itu bagaimana sih seorang santri walaupun berhijab? Mungkin kalau Anas pribadi sih dikaitkan lagi dengan syariat tadi ya, tentu ya. Ya, kalau Anas pribadi, tapi mungkin dari Kenda dan dari Ageng lah. Kalau Anas sendiri, Prof, izin menjawab. Sebenarnya dari mohon maaf sebelumnya, Prof, mungkin ini. Bagusnya seorang wanita itu hanya bukan bagusnya sih, cantiknya seorang wanita itu memang khususnya untuk seorang pasangan yang mahram aja, Prof. Jadi tidak perlu diumbar-umbar segala macam. Jadi kecantikan seorang wanita maksudnya memang untuk khusus buat suaminya aja, Prof. Jadi seperti itu bagi saya. Jadi saya emang tidak setuju apabila menjadi model, tidak setuju, Prof. Jadi seperti itu. Untuk Ageng gimana, Gang? Tuh contohnya tuh menjadi model walaupun berhijab gitu. Kalau model kan di hadis Nabi maksudnya tidak boleh seorang wanita itu berlenggak-lenggok di atas panggung. Kan tidak boleh di dalam, maksudnya tidak, saya pernah mendengar itu, entah itu dalam hadis atau Al-Quran, pokoknya saya pernah dengar, pokoknya tidak boleh berlenggak-lenggok di atas panggung. Dan istilahnya dapat membangkitkan hawa nafsu Syahwat. seorang laki-laki, pokoknya syahwat itu lawan jenisnya. Kalau menurut saya sih tidak boleh. Mungkin Anas Sigim iya setuju, benar. Prof. Anas sendiri pribadi juga tidak setuju hal seperti itu ya, apalagi ketika wanita itu sudah, wanita ini adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat dimuliakan. Itu pernah dikatakan ketika dalam kisah kan pernah dengarkan, siapa sih yang paling pertama kali kamu ini kan kamu agungkan atau kamu muliakan? Ibumu. Sampai 3 kali diucapkan baru terakhir ayahmu. Benar kan? Berarti dalam hal konsep ini akhirnya diartikan bahwa wanita itu adalah makhluk yang sempurna, yang dimana Allah sendiri menjaga mereka dengan sangat penjagaan yang sangat benar-benar terjaga banget. Maka kenapa ketika Allah sudah menjagamu, jangan sampai malah kamu menjatuhkan harga dirimu. Ya memang kalaupun kamu bercerita menjadi model, ya kalau itu melanggar syariat, tentu syariat kita utamakan, lagi-lagi seperti itu. Jangan sampai ketika kamu mencapai mimpimu atau cita-citamu itu melanggar syariat, malah nanti imbasnya pada dirimu Allah tidak ridho, pakai tidak ridho, malah itu akhirnya menghambat atau mungkin merusak karirmu. Maka lebih baik carilah cita-cita ataupun mimpimu yang itu baik dan tidak melanggar syariat. Insya Allah cita-cita dan mimpi itu banyak. Kalau kamu tidak bisa menjadi model, maka jadilah orang yang mungkin membuat baju untuk para model. Tentunya dengan model hijab, mungkin jangan hijab lah, hijab pasti tadi tidak boleh. Mungkin buat tuh pria dengan gaul muslim sebagainya. Mungkin jadi edukator dalam bidang pakaian fashion, banyak lah. Ya, tentu tidak melanggar syariat. Masya Allah, antum. Ini terakhir untuk Kenda nih, kalau mau jadi Polri atau mungkin TNI juga lah, buku yang bagus untuk dipelajari apa sih, Kak? Ini, Prof, izin. Buku yang bagus dari dulu udah ada ini. Memang. Al-Quran. Udah. Kayaknya kalau Ageng pasti ujungnya setuju nih. Setuju, Ana. Itu yang paling bagus, Prof. Yang dari Ana tuh itu. Udah. Yang lain banyak Kalau di media, buku-buku tuntas. ada beragama saya juga masih segala psikotes, segala akademik, segala jasmani, banyak nonton YouTube juga banyak membahas. Tuh, Al-Quran sama lagi. Ana juga ada, Bro. Masya Allah. Al-Quran Ana di masjid lagi ketinggalan. Siap, Bro. Keren. Ya, jadi ada banyak di Gramedia buku kupas tuntas tentang psikotes, akademik, terus di di YouTube juga channel-channel membahas tentang kiat-kiat bagaimana cara kita jasmani yang benar, mengerjakan psikotes yang cepat, bagaimana sudah banyak, Bro. Untuk Wahyu Hidayatullah banyak, cari aja di Gramedia buku-buku kiat psikotes dan cari di YouTube tentang yang membahas perekrutan Polri TNI. Ya, tentunya kalau antum sebagai muslim, buku yang pertama kali dibaca adalah Al-Quran. Betul. Karena di sini fisikmu dibentuk, mentalmu dibentuk dari Al-Quran. Sudah terbentuk dari berabad-abad tahun yang lalu. Baik, untuk dua pembicara, terima kasih sekali lagi. Dan lagi terima kasih. Benar-benar terima kasih, Ana bangga sama antum berdua. Semoga sukses ke depannya. Dan untuk teman-teman ya, mohon izin dan mohon maaf jika semua pertanyaan itu bisa kami bacakan, dikarenakan Ageng ini sekarang berdomisili di Papua, berdinasti Papua, karena sekarang jam 9, di Papua sudah jam 11 ya. Jadi beliau biasa juga kantor.
11 lebih 12 hampir setengah 12 ya. Karena jangan sampai begadang. Para aparat juga butuh istirahat karena mereka menjaga kita 24 jam. Nanti mungkin jika yang bertanya bisa DM. Apel lagi. Administrasi. Oh iya, hari Senin besok ya. Apel kan. Mungkin jika yang bertanya. Ingin bertanya bisa DM ke Kenda. Di flyer sudah ada IG-nya. Kemudian sama Ageng bisa juga. Mungkin kalau ini dia mau kurang ini bisa DM mana ya? Kalau nggak WA, tahu WA kan ya? Safira sama dia tahu WA. Ya. Karena mereka tahu WA, mereka satu grup sama Ana. Oh, TW antum. Enggak, teman Ana dua-duanya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih, doanya terbaik buat antum, semoga sukses buat karirnya. Jangan lupakan. Semoga sukses. Ya, amin Allah amin. Luar negeri nanti. Doain ini lagi cari beasiswa nih. Amin. Tunggu undangan Ana ya. Siap. Tunggu undangan Ana. Undangan apa dulu nih? Ya, perintah. Itu sekali terima kasih untuk Ageng yang udah jam berapa tapi masih mau memberikan waktunya untuk kami. Terima kasih sekali lagi. Siap komandan ya. Ada aja orang ini. Askur syukur nakuma. Min Agus juga Prof ini. Min Agus. Terima kasih Gus. Beliau adalah teman Ana juga sama-sama berjuang membangun yuk sharing. Bersedia jam 12 malam hubungi untuk ngomong ini doang. Super keren sih. Emang yang Ana ingat ya satu pesan untuk teman-teman pemuda, Inas syabab wal farok mafsadah lil mar'i mafsadah. Ya, jadi sebagai pemuda jangan sampai antum merasa kosong. Karena kekosongan bagi seorang pemuda adalah itu hal yang merusak antum. Makanya sampai sebagai pemuda antum kosong. Pesan Ana ketika antum sehat jasmani dan rohani antum kosong atau antum tidak produktif lagi-lagi, maka antum sudah berada dalam titik antum kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada antum. Maka untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi atau merasa ingin masuk pondok, jangan pernah ragu, cita-cita antum bisa antum gapai melalui pondok pesantren kok. Sudah banyak testimoni dari Ageng sudah, dari Kenda sudah, banyak. Maka jangan pernah ragu untuk masuk ke pondok pesantren. Benar gak? Ya, betul. Aduh. Siap sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Askur syukran nakuma. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birawa. Anu Raga. Syukran ya. Ya.